Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Faqala ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil-haqqi basyiran wa Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Waqala aydan alaikum bimujalisatil ulama wastimai kalamil ulama. Amin Allah Ta'ala yuhyi'ul mayyita bil hikmah kama yuhyi'ul ardha mayyitatan bima'il mutawwif. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa balagha rasulul nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya para kiai, para asatidz, para mujahiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus para sayyidina umat, dan kita bersama al-Qadar Bapak Kiai Haji Abdul Qadir, dan juga guru kita al-Qadar Bapak Kiai Syekh, juga para pengurus masjid sekaligus para panitia penyelenggara PKB, Bapak Haji Muhammad dan juga Bapak Haji Syekh. Tidak lupa kami juga yaitu orang-orang Bapak Ustaz Mustafa dan seluruh para guru, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemilik, berlari waktu asma'ul, sekalipun tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah demi Allah tidak mengurangi hormat, cinta dan takdim saya. Mudah-mudahan semua Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur yang barokah. Yang punya penyakit asam urat mudah-mudahan sembuh, yang punya penyakit mah mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan yang miskin dihilangkan miskinnya. Mudah-mudahan yang jodoh cepat laku. Mudah-mudahan orang gila cepat sembuh. Mudah-mudahan mogelok stres sembuh. Ya Rabbal. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kata-kata yang begitu indah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah rasa syukur terhadap Zat yang Maha Ghafur yang sudah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita hingga sampai pada malam ini
Bapak Ibu hadirin hadirat bisa kumpul di Masjid Jami Nuruddin ini karena anugerah nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Maka tidak ada kata-kata yang begitu indah yang dapat kita ungkapkan untuk bersyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu. Tiada ibarat sebagai umpama betapa syukurnya kepada Yang Kuasa. Alhamdulillah. Maka semua hadir malam ini dari selatan, utara, timur, barat karena yang pertama diberikan sehat walafiat. Ibu sehat ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, adik-adik sehat? Bapak sehat? Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Sebab kalau didoakan sehat, yang tadinya nggak punya duit pasti punya duit, betul? Sebab orang yang sehat bisa bekerja, bisa usaha, bisa dagang, bisa bergerak dan bisa berusaha, betul? Maka malam ini dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, maka malam ini kumpul hadir di Masjid Jami Nuruddin untuk bersama-sama menghadiri peringatan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika kita melihat bahwa dengan adanya peringatan dan peringatan tidak akan mungkin terlupakan. Kenapa? Karena sejarah sudah mencatat di berbagai risalah, bahkan di dalam lagu tentang kelahiran Nabi itu sudah dituliskan dan sudah dicitrakan. Makanya ibu-ibu tim Kosida pasti lagunya sudah hafal. Adik-adik hafal gak? Wih, adik-adik yang hitam-hitam, yang cantik-cantik, lihat kesini dong. Ayo lagi di hadapan bubur sama obrol begini. Kemarin Pak Kiai di Benger kita ceramah, bapak-bapak ibu-ibu di belakang di hadapan anak kecil. Dulu coba siling banting lempar kue. Masya Allah. Begitu udah dikasih berkat banget. Kalau ibu, kalau mereka itu berkelahi berantem, ya tawuran segala macam itu bisa kue apa dilempar-lempar. Ya di depan panggung tuh. Tapi di sini di masjid, alhamdulillah. Ayo nyanyi bareng sama Pak Haji. Siap nggak? Siap. Ikutin ya. Tuh. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun apa? Untuk kemarin Kiai umroh beli pil dikasih gajah. Orang Arab itu pil kalau kita dah, maka kalau kita sakit kepala di Arab beli pil pasti dikasih gajah. Kenapa disebut kok tahunnya tahun pil tahun gajah? Bertepatan kelahiran Nabi itu dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha dari Yaman menuju Mekah, tujuannya untuk menghancurkan Baitullah sehingga keramaian manusia yang haji yang umroh dialihkan ke Yaman. Tapi Allah tidak izin, Allah tidak ridho. Gajah yang begitu besar tidak mau, jangankan menabrak Baitullah, jangankan menghancurkan Baitullah, menengok dindingnya saja dia malu. Maka marah pasukan-pasukan bergajah. Kemudian gajahnya dicambuk, gajahnya dipecut, gajahnya dipukul, dipaksa untuk menghancurkan Baitullah. Tapi gajah-gajah itu tetap menolak. Yang tadinya berdiri dipukul terus, akhirnya gajah itu duduk sehingga sekarang keluar sarung cap gajah duduk. Alhamdulillah.
Kiai Sumron punya nggak sarung cap gajah dulu? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, ibaratnya sekarang yang namanya sarung cap gajah nantung belum pernah ada, tapi ada yang nantung di balik sarung gajah. Betul nggak? Maka oleh karena itu, dengan adanya peringatan ini setiap tahun di berbagai masjid dan musola diadakan, luar biasa, hadir laki-laki, perempuan. Kenapa? Karena di alam dunia tidak akan terasa indah, tidak akan terasa keindahan jika tidak dipasangkan oleh Allah Subhanahu. Nabi Adam ketika diciptakan Allah di dalam surga, kurang apa coba di surga? Semua ada, tetapi Nabi Adam galau, Nabi Adam tidak betah. Kenapa? Karena belum diciptakan pasangannya. Makanya Nabi Adam sendiri dengan luasnya surga belum ada pendamping, sehingga malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Adam bahwa Adam harus tengkurap, kemudian digencet punggungnya, keluarlah itu Hawa yang akan menjadi pendampingnya, kemudian dinikahkan di surga. Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Berarti wanita-wanita, istri-istri kita semuanya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya ibu-ibu wajar kalau harus punya imam. Betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita itu makmum dan imamnya adalah laki-laki. Dan kalau laki-laki jadi imam, benar jadi imamnya, benar membimbingnya, benar mengarahkannya, maka wanita juga wajib taat kepada imamnya, kepada suami, supaya jadi istri soleh. Makanya malam ini di sebelah kiri saya, alhamdulillah, ibu-ibu kelihatannya cantik-cantik sekali. Inilah calon-calon bidadari surga, dengan gemerlap sadarnya, dengan jilbabnya, sehingga menyalurkan mata saya malam ini. Luar biasa. Saya sampai sini luar biasa. Ibu-ibu ini tim khusus nih kayaknya ya, yang didatangkan dari mana ini? Iya, di balik kerudung wajahmu tersembunyi, kau cantik alami, aku gerah ilahi, tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Walaupun suaminya gak suka nyanyiin, saya mewakili mami. Betul nggak Bu? Pak Herman tanya wanita-wanita, semua wanita pada dasarnya pengen dipuji, betul nggak? Setiap istri kita dandan, pakai baju bagus, pakai minyak, pakai gincu di depan suami, sebenarnya kepengen dia dimanja. Hayang memang ngomong kisah lagi, mama malam ini mama tampil beda, betul nggak? Setiap istri kadang berkaca pengen di alam dipuji oleh suami, berhubung suaminya PA nggak ngerti. Oh, geblek salah hina, padahal udah begini bentar lentir perempuan, tapi suaminya meneng baik. Akhirnya ibu-ibu nyinggung, kata ibu-ibu dia, buat kamu baju ini ku pantas-pantasin, buat kamu bibir ini ku merah-merahin. Lantaran kenapa? Ditunggu-tunggu nggak ada ini yang memuji, betul nggak Bu? Akhirnya nyanyi. Iya, suaminya juga nggak mau kalah, kata suaminya, punya uang untuk sang kekasih, lapar jadi kenyang kalau sudah jumpa kekasih. Bener gak tuh Kiai? Itu mah cuma ada di lagu, lapar jadi kenyang, susah jadi senang. Bohong. Padahal
aslinya mah tambah lapar. Benar nggak? Tuh. Makanya kata Nabi, istausu an-nisa'i khaira. Berikanlah kata-kata yang luar biasa merdu, yang sahdu, yang bikin merayu kepada siapa? Kepada wanita. Kenapa? Fa'innaha khuliqatan bilain, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka dia kepengennya selalu dimanja-manja, selalu dirayu-rayu, dan selalu disanjung-sanjung. Betul kan? Ibu dikatain sama suami pesek, marah nggak? Marah, walaupun aslinya memang pesek. Tapi jangan dikatain pesek walaupun banyak jerawatnya mukanya. Suaminya ngomong begini, dasar bermakhluk. Kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung atau makanya boleh dong suami berbohong demi kebaikan, boleh. Boleh kita berbohong tapi demi kebahagiaan istri, boleh nggak? Boleh. Bagaimana caranya? Walaupun pesek, mancungin aja. Walaupun demam, mulusin aja. Bagaimana caranya? Wanita senang dimanja, dilayu dengan aku. Maka suaminya bilang, nih kiai pulang dari acara maulid pasti disambut sama istri. Udah pasti disambut lah, nyahun. Pasti salah kiai mau berkat. Pasti disiapin tuh sama istrinya. Kalau istri yang soleha, setiap suami pulang, entah dari manapun pulang, pokoknya suami pulang ke rumah, istri yang soleha adalah mempersiapkan tisu. Apa itu? Untuk mengelak daripada keringat suami. Pertanyaannya, pernah ibu mempersiapkan tisu? Suami pulang langsung disambut dengan tisu, dilap keringatnya, pernah? Pak Haji Epul pernah digitu nama istri? Benar di Pak Guru pernah? Maka malam ini pengen saya ajarkan bagaimana wanita solehah yang akan menjadi calon surga, insya Allah. Begitu datang suami, setelah dilap keringatnya dengan tisu, wah tisu penyanyi, apa kata kiai dia? Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, engkaulah sayang pelitanya hatiku. Luar biasa. Anaknya di kamar nanya, mama siapa yang nyanyi? Papa lu. Tumben nggak tahu nih. Mama kasih kali ini. Luar biasa, ya. Makanya bagaimana dengan maulid ini? Kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Bukan cuma 12 Rabiul Awal saja yang diperingati, bukan hanya atas nama kelahiran saja yang diperingati, tapi setiap yang dibawa oleh Nabi, yang diperingatkan oleh Nabi, maka itulah yang harus kita amalkan, insya Allah. Makanya kita disuruh mencontoh oleh Allah. Dan tidak ada manusia yang patut menjadi suri teladan. Tidak ada sampel yang terbaik. Tidak ada satu manusia pun yang harus wajib ditiru oleh manusia yang lain, kecuali yang harus ditiru, yang harus diikuti, yang harus dicontoh adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya tadi dibaca ayatnya pasti sama Qori. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun, supaya kita meniru, supaya kita mengikuti. Kenapa? Karena kata Allah, sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasul suatu suri teladan yang terbaik. Artinya kita diarahkan supaya apa? Supaya mengikuti apa yang sudah dilahirkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ini adalah bukti kecintaan. Tuh, jamaah saya aja tahu yang dari angke tuh, yang merah-merah, yang biru-biru datang. Cuma sekedar diinformasikan di grup. Anak-anak, mari kita ke gedung Panjang. Di sana lagi maulid, lagi datang semua ke situ. Alhamdulillah. Ini karena adalah sebab kecintaan kepada Nabi. Makanya aneh kalau orang yang jauh datang, orang yang dari seberang datang. Kalau orang sininya nggak datang, nggak hadir, nggak mau PA itu namanya. Benar nggak? Tuh, makanya kita buat apa? Masjid yang megah,
yang luas. Kenapa? Ini adalah menjadi sarana takmir dan janji Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, mereka takmir di dalamnya, dialah orang yang beriman kepada Allah, dialah yang beriman kepada hari kiamat. Walam yakhsha illallah, dan tidak ada kekhawatiran di dalam hidupnya kecuali hanya khawatir kalau dia tidak dapat hidayah daripada Allah, kecuali dia khawatir kalau dia tidak dapat rahmat dan maghfirah Allah. Faulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah ciri orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu. Maka siapapun kita, dimanapun tinggalnya kita, kalau cinta kepada masjid, mau mentakbirkan masjid, maka dialah yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana mama doya wasi'al. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil balik sidana waghfir lana ya wasi'al. Lam yahtalim qatu qahamut lako abadan amatasana ahli wa matafal aman. Ya Rabbi Mustafa balik sidana waghfir lana mama doya wasi'al. Begitu bukti kecintaan kita kepada Nabi. Bahkan di dalam sabdanya beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ahaba ilaih. Tidaklah iman di antara kalian kecuali kalian beriman cintanya harus lebih besar kepadaku dibanding kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada seluruh manusia. Sehingga tidak dikatakan beriman kita kalau cinta kita tidak lebih besar kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa harus lebih besar cinta kita kepada Nabi? Karena semua orang yang ada di alam dunia, itu makhluk yang ada di alam dunia, semua adalah numpang kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu abad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, mana mungkin aku ciptakan alam dunia dan semesta. Makanya diciptakan alam dunia dan semesta khusus untuk Nabi. Maka selain daripada Nabi numpang di dalamnya, maka orang yang numpang harus tahu diri. Betul? Orang yang numpang harus mawas diri, harus membahagiakan dan mencintai yang ditumpanginya. Siapa yang ditumpanginya? Adalah tadi baginda Nabi Muhammad. Makanya di antara jumlah Nabi 124.000, kira-kira banyak nggak Bu? 124.000 banyak nggak? Banyak nggak Pak? 124.000. Saking banyaknya kita tidak akan tahu satu persatu. Kemudian oleh Allah yang 124.000 itu dipilih lagi. Berapa? 315. Disortil. Yang tadinya 124.000 disortil menjadi Rasul 315. Yang 315 disortil lagi, dipilih lagi, diacak-acak lagi menjadi 25. Nah, maka untuk yang jumlah 25 ini, kita umat Islam, laki-laki perempuan yang sudah balik, wajib mengenal dan tahu nama satu persatu di antara 20 nabi
Jadi kalau kita nggak tahu nih 25 nabi dan rasul, dosa kita bukan korupsi aja, bukan narkoba aja, bukan mabok aja, bukan zina aja dosa. Enggak apa jumlah 20 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul itu juga termasuknya dosa. Karena hukumnya wajib. Yang 25 masih dipilih lagi, disorti lagi oleh Allah. Dari 25 menjadi 5, maka disebut namanya Nabi Ulul Azmi. Nabi apa deh? Yang mulai bahaya aja, muap aja dia. Yang 25 disortir menjadi 5, namanya Nabi Ulul Azmi. Ini penting buat anak-anak kita, buat nanti pelajaran di sekolah. Ketika belajar tentang agama ada di situ. Ada berapa ulul azmi? Ada 5. Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Ini yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena kata Nabi, "Adibu auladakum ala salasi hisabin." Ajarkan kepada anakmu sedini mungkin 3 perkara. Jadi kebanyakannya sudah 3, tapi 3 ini bisa ringan, bisa juga bisa berat. Yang pertama, apa yang harus diajarkan kepada anak? Kata Nabi, yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada anak-anakmu masih kecil-kecil seperti ini untuk mengenal, mencintai sosok nabinya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita lagi kecil dulu sering diajarin itu selawat sambil diartikan tuh sama emak kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saha anu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad, muncar cahayana sapertos bulan purnama. Ngerti enggak? Enggak ngerti ya? Supaya diartiin ini sama Pak Haji. Siap mendengarkan? Enggak bakalan pulang. Walaupun pengen pipis enggak pulang. Takut dia. Apa artinya? Artinya barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka Nabi itu adalah sosok yang mengeluarkan cahaya, yang cahayanya seperti malam bulan purnama. Itu maksudnya, ya. Maka yang 5 tadi Bapak Ibu disortir lagi, dipilih lagi menjadi 1, disebutlah Sayyidil Mustafa, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Anbiya, Khotamin Nabiyyin. Itu adalah pilihan dari yang 124.315, 25, kemudian 5 jadi 1. Dialah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Maka wajar kalau seluruh umat terdahulu pada hari kiamat mengharapkan syafaat dan tidak dapat dari Nabi dan Rasulnya masing-masing. Kenapa? Karena yang diberi kewenangan untuk memberikan syafaat ke seluruh umat manusia adalah bukan Nabi dan Rasul mereka, tetapi Nabi akhir zaman adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka wajar enggak kalau diperingati kelahirannya? Wajar enggak? Wajar. Supaya apa? Supaya jangan meninggalkan syariatnya, supaya jangan meninggalkan ajarannya, supaya jangan menyepelekan dari segala apa jerih payah yang sudah diperjuangkannya. Makanya Nabi memperjuangkan syariat agama dan diwariskan kepada umat manusia adalah bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk seluruh umat Islam. Makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semua KTP-nya Islam, tapi belum tentu semuanya beriman. Tapi kalau semuanya beriman, sudah pasti agamanya Islam. Maka beda ketika orang-orang di Mekah belum hijrah ke Madinah.
Dan saat itu mereka belum pada beriman, belum percaya yakin kepada Nabi membawa ajaran Allah. Maka ayat yang turun di Mekah belum ada panggilan orang yang beriman, belum ada panggilan wahai orang yang beriman, belum. Kenapa? Karena orang-orangnya belum pada beriman. Lalu bagaimana bunyinya ayat ketika masih di Mekah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Kenapa Allah tidak panggil wahai orang Islam? Belum. Wahai orang yang beriman? Belum. Makanya orang-orang yang masih kafir, orang-orang yang masih musyrikin, Allah menyuruhnya ya ayuhan nas, wahai manusia. I'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Kenapa Allah menyuruh mereka menyembah Tuhan? Karena pada waktu itu mereka menyembah batu, menyembah berhala, menyembah apa yang dibuat oleh mereka. Maka dirubah, alladzi khalaqakum, yang harus kalian sembah adalah Tuhan yang menciptakan kamu, bukan Tuhan yang diciptakan oleh kamu. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sekalipun kita mengadakan maulid sudah berakhir daripada Rabiul Awal, tidak ada masalah, bahkan tidak mengurangi pahala sedikit pun dan tidak mengurangi kecintaan kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau bareng nih maulidan bareng di mana-mana serempak tanggal 12 Rabiul Awal, waktu Kiai Ustadz bangkrut urusannya. Benar gak? Waduh, kalau semuanya bareng lebih tidak Kiai. Makanya bersyukur Kiai Abdul Muthalib, Kiai Sutron, alhamdulillah ini mudah dan bareng. Seandainya bareng sekali mau di mana? Benar gak? Maka ini dari awal bulan sampai Rabiul Awal, bahkan sampai Rabiul Tsani, enggak berhentinya teriuk di bulan Maulid. Alhamdulillah. Pemajikan Kiai sampai kebuk betul. Luar biasa. Nah, ini adalah nilai daripada keberkahan. Tidak ada semuanya melainkan mendapat keuntungan. Yang hadir untung, yang ngadain untung, yang undang untung, yang diundang untung, semua saling diuntungkan. Kenapa? Karena sama-sama di dalamnya adalah rasa membuktikan kecintaan kepada paduka yang mulia, yakni Nabi Muhammad. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, karena ini bukan hari libur, bukan hari merah, saya khawatir ibu bapak malah kesiangan nanti subuhnya. Maka oleh karena itulah saya tidak akan berpanjang-panjang dan tidak akan berlebar-lebar. Sebab kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan juga bapak-bapak. Makanya yang sedang-sedang saja, dan kita ingat satu lagu, terlalu panjang jangan, terlalu pendek, terlalu lebar, terlalu sempit. Makanya yang sedang-sedang, yang sedang-sedang saja. Sebab apa? Sebab sesuatu yang sedang, sesuatu yang tidak akan dicela. Ibu masak, terus dicobain bumbunya, kata ibu sedang, kira-kira ditambah garam enggak? Enggak, karena udah sedang. Sesuatu yang sedang, sesuatu yang pas. Makanya malam ini jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar. Maka mudah-mudahan upaya usaha para panitia, para pengurus yang sudah menghasilkan daripada peringatan Maulid, mudah-mudahan tenaganya, materinya, perjuangannya, pengorbanannya dibalas ratusan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya yang dapat saya sampaikan.
menyambut daripada guru-guru kita yang pertama, yang kedua, dan saya juga nggak tahu karena datangnya belakangan. Tapi mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita semoga bermanfaat bagi dunia wal akhirah. Mohon maaf segala khilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tentunya ini sebagai penutup. Apa itu adalah doa. Saya contohkan, ini penutup ditutup. Ini botol disegel dengan tutup. Ibu beli sprite, beli air di warung, nggak ada tutupnya, mau nggak? Mahal nggak? Murah, nggak ada tutupnya, Neng. Makanya yang jadi mahal itu minuman karena adanya tutup. Neng beli minuman tapi dibuang tutupnya, udah tinggal botolnya, mau nggak? Nggak bakalan mau, walaupun murah. Surah udah lah buat kayaknya gratis aja nih, nggak ada tutupnya, nggak mau, takut kayak kencing apa tuh. Makanya yang jadi mahal adalah penutup. Maka oleh karena itu penutup ini adalah doa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi niat maksud hajat kita semua di malam maulid ini mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabatina sahabi sayyidina Rasulillah asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati was-su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.